Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran PKN secara daring. Masih melanjutkan pertemuan kita minggu yang lalu. Kita masih membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Anak-anak sekalian, waktu penjelasan kemarin disampaikan bahwa Pancasila ini secara resmi disahkan sebagai dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa kita. Ini semenjak tanggal 18 Agustus 1945. Nah, setelah disahkan sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, mestinya semua warga negara Indonesia dari agama apapun, dari suku manapun, ini harus setia dalam arti melaksanakan ketentuan yang telah disepakati oleh para pendiri negara itu dengan cara melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun kenyataannya tidak demikian. Jadi walaupun telah resmi disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada upaya-upaya kelompok tertentu yang ingin mengganti Pancasila dengan yang lain dengan cara melakukan pemberontakan. Ada juga yang tidak ingin mengganti Pancasila tetapi mereka tidak melaksanakan Pancasila. Jadi ketentuan yang mestinya harus dilakukan sesuai dengan Pancasila disimpangi, jadi dilanggar. Nah, itulah contoh permasalahan yang dihadapi terkait penerapan Pancasila. Waktu kemarin kita sudah menjelaskan bahwa untuk memudahkan pemahaman penerapan Pancasila mulai tahun 1945 hingga sekarang kita bagi menjadi 4 masa. Dimulai dari masa awal kemerdekaan. Di masa awal kemerdekaan ini mulai 1945 hingga 1959. Pada saat itu ada banyak pemberontakan yang terjadi, di antaranya ada 5 ya, yaitu pemberontakan PKI, pemberontakan DITI, pemberontakan APRA, pemberontakan RMS, pemberontakan PRRI atau Permesta. Kemudian ada satu penyimpangan terhadap Pancasila yang terjadi tahun 50 sampai 59, di mana saat itu walaupun Pancasila ini dijadikan dasar negara kita, tapi dalam praktek di pemerintahan yang berlaku bukan demokrasi Pancasila, tapi demokrasi liberal atau ideologi liberal. Menginjak masa yang kedua, yaitu masa Orde Lama atau masa demokrasi terpimpin, ini dimulai tahun 1959 hingga 1966. Pada masa yang kedua ini penyimpangannya yang banyak, yaitu pertama Presiden Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup. Kemudian yang kedua, Presiden membubarkan DPR, yang ketiga Presiden membubarkan MPR. Dan satu pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila, yaitu pemberontakan G30S PKI. Masuk ketiga, masa Orde Baru. Masa Orde Baru adalah masa mulai tahun 1966 sampai 1998 saat Indonesia punya presiden namanya Presiden Soeharto. Saat itu penyimpangannya banyak, antara lain misalnya Presiden mengontrol semua lembaga negara, kebebasan berpolitik dibatasi, kebebasan pers dibatasi, aktivis yang mengkritik pemerintah ditangkap dan lain-lain, dan yang terakhir adalah munculnya kasus pelanggaran HAM. Kemudian tiba kita ke masa yang terakhir, yaitu masa reformasi, mulai tahun 1998 hingga sekarang. Untuk permasalahan terkait penerapan Pancasila itu ada banyak, antara lain 3 ya. Jadi yang pertama, kondisi kehidupan masyarakat yang serba bebas, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan, dan yang ketiga adanya penyusupan ideologi luar yang tidak sesuai dengan Pancasila. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman.
Sebagaimana saya jelaskan kemarin, dinamika itu artinya perkembangan ya, atau pergerakan. Kemudian nilai-nilai Pancasila itu apa? Nilai itu sesuatu yang dianggap berharga. Nilai-nilai Pancasila itu apa sih? Jadi Pancasila itu kan Pancasila. Panca itu 5, sila itu dasar, 5 dasar. Nah, nilai-nilai Pancasila ini, jadi setiap sila Pancasila ini mengandung satu nilai yang dianggap baik oleh bangsa kita. Makanya dikasih nama nilai luhur Pancasila. Jadi karena Pancasila ini terdiri 5 sila, maka dia punya 5 nilai luhur. Lah, nilai-nilai Pancasila ini apa saja? Untuk mengingatnya gampang, cukup kamu ingat kata pertama di setiap sila, itulah nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi misalnya ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan. Itulah 5 nilai luhur Pancasila. Nah, sebelum kita menginjak lebih lanjut nilai-nilai luhur Pancasila, kita akan berbicara mengenai hakikat ideologi terbuka dulu. Jadi Pancasila itu selain menjadi dasar negara, pandangan hidup bangsa juga merupakan ideologi bangsa Indonesia. Ideologi itu apa? Ini mungkin kata yang baru ya. Jadi ideologi ini kalau dilihat dari asal-usul kata, berasal dari bahasa Latin ya, idea dan logos. Logos itu artinya ilmu ya. Kalau idea itu ya ide itu ya gagasan, ya, konsep atau cita-cita. Jadi kalau dari segi bahasa, ideologi artinya ilmu tentang konsep, ilmu tentang gagasan, ilmu tentang cita-cita dan seterusnya. Namun kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi itu diartikan cara berpikir seseorang atau golongan orang atau sekelompok orang. Nah, kalau kita ditanya orang, terus ideologi Pancasila itu apa? Nah, ideologi Pancasila adalah gagasan atau konsep atau ide yang dijadikan bangsa Indonesia sebagai pedoman dalam mencapai cita-cita bangsa sekaligus sebagai identitas bangsa. Jadi Pancasila ini sebuah gagasan di mana gagasan ini telah dipilih oleh para pendiri negara. Jadi para pendiri negara saat mendirikan negara itu punya angan-angan. Nanti kalau negara Republik Indonesia terbentuk akan jadi apa? Nah, gagasan-gagasan itu akhirnya dirumuskan oleh para pendiri negara dan akhirnya mengerucut menjadi Pancasila. Maksudnya begini. Jadi kenapa kita capek-capek merdeka? Itu gampangannya para pendiri negara itu pingin nanti negara Indonesia dibentuk itu adalah negara yang bangsanya itu satu, berketuhanan yang Maha Esa. Jadi masyarakatnya ini bertakwa, beriman, itu namanya berketuhanan. Yang kedua misalnya nanti negara Indonesia terbentuk harus yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Itu gampangannya ya berarti bangsa Indonesia itu satu sama lain ini saling tolong-menolong, saling menghormati. Atau yang ketiga misalnya berpersatuan Indonesia, bersatu. Jadi yang diinginkan nanti negara kita terbentuk itu ya satu sama lain ini tidak eker-ekeran ya. Jadi bersatu, satu dengan yang lain. Dan seterusnya nanti ditutup dengan yang berkeadilan sosial. Artinya negara Indonesia yang dibayangkan akan dibentuk itu diharapkan bisa mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial itu gampangannya adalah makmur, sejahtera. Jadi kebutuhannya bisa dicukupi. Nah, dengan ideologi Pancasila selain ini bisa menunjukkan cita-cita yang ingin kita raih, juga sekaligus menjadi identitas dari bangsa kita. Identitas itu pembeda ya, atau ciri khas yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Jadi Pancasila ini khas milik bangsa kita, nanti akan kelihatan kalau bangsa Indonesia bertemu dengan bangsa lain di dunia internasional, akan kelihatan. Sopan santun kita akan berbeda dengan sopan santun negara lain. Jadi misalnya kalau orang Jepang misalnya kalau ketemu dengan yang lain kelihatan dia ya pasti menundukkan tubuhnya. Kalau kita mungkin salim, itu salah satu ciri khas gambaran dari bangsa kita yang dianggap identitas bangsa kita. Ini gara-gara kita punya Pancasila. Nah, anak-anak sekalian, di depan saya katakan bahwa Pancasila ini memiliki 5 nilai luhur ya. 5 nilai luhur ya. Nilai yang dianggap baik, sesuatu yang dianggap baik.
Nah, nilai luhur Pancasila itu kan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, perlu diingat, walaupun secara resmi Pancasila itu disahkan sebagai ideologi negara, dasar negara, pandangan hidup bangsa ini kan pada tanggal 18 Agustus 1945 saat PPKI mengesahkan UUD 1945. Jadi saat PPKI mengesahkan UUD 45, maka UUD 45 ini terdiri dari beberapa bagian. Nah, bagian yang paling depan namanya pembukaan. Nah, pembukaan itu di alinea 4-nya itu kan ada kata-kata dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa dengan disahkannya UUD 1945 maka otomatis Pancasila juga ikut disahkan oleh PPKI. Nah, walaupun Pancasila ini secara resmi baru disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, namun nilai-nilai luhur Pancasila yang terdiri dari nilai ketuhanan dan lain-lain tadi sebetulnya sudah ada jauh sebelum negara kita terbentuk. Jadi nilai-nilai Pancasila, nilai sila 1 sampai sila 5 itu sudah ada, sudah dipraktekkan oleh bangsa kita semenjak zaman dahulu kala dalam bentuk adat istiadat, budaya atau ajaran-ajaran agama dan kepercayaan bangsa Indonesia semenjak dahulu kala, semenjak adanya nenek moyang di bumi Nusantara. Artinya bangsa kita berketuhanan itu tidak menunggu negara kita dibentuk, tidak menunggu proklamasi, tidak pakai. Jadi semenjak zaman dulu nenek moyang kita bahkan sebelum kedatangan agama sudah mulai meyakini adanya Tuhan gitu ya. Satu sama lain juga sudah mulai tolong menolong dengan yang lain, sudah hal yang biasa gitu ya. Nah, itu gambaran bahwa Pancasila ini sudah ada semenjak dahulu kala tanpa menunggu negara ini dibuat. Jadi nilai-nilai Pancasila itu sudah ada semenjak dulu kala. Jadi digali dari memang asli dari nenek moyang bangsa kita sendiri. Nah, pada saat pembentukan negara Republik Indonesia, nilai-nilai luhur dari adat budaya agama dan kepercayaan tersebut itu oleh para pendiri negara itu digali lagi ya, karena seperti penjelasan kita kemarin bahwa mendirikan negara ibaratnya mendirikan rumah. Jadi saat mendirikan rumah, yang pertama harus difikirkan dan dibangun ya fondasi dari rumah itu, karena nanti menentukan kuat tidaknya bangunan. Negara juga sama. Begitu negara kita akan dibentuk, yang harus difikirkan adalah fondasinya negara atau dasarnya negara. Maka para pendiri negara yang satu itu ada di BPUPKI akhirnya mencoba merumuskan kira-kira dasar negara yang pas itu apa. Nah, dari berbagai sidang akhirnya disepakati bahwa nanti kalau negara kita terbentuk maka dasar negaranya namanya adalah Pancasila. Nah, terdiri dari 5 hal. Nah, 5 sila itu akhirnya nanti awalnya pada saat sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni belum ada kesepakatan ya. Akhirnya BPUPKI membentuk panitia kecil, panitia 9. Nah, dari panitia 9 inilah akhirnya ketemulah sila-sila Pancasila yang bunyinya hampir mirip dengan sila Pancasila sekarang, cuma berbeda di sila yang nomor 1-nya. Saat itu bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi Pancasila yang dirumuskan para pendiri negara ini sebetulnya mengambil dari nilai-nilai yang dianggap baik oleh bangsa kita yang sudah ada semenjak zaman dahulu kala. Cuma dipakai, dirumuskan menjadi dasar negara Pancasila. Itulah sekilas mengenai nilai luhur Pancasila. Nah, sebetulnya semua negara di dunia ini pasti punya ideologi negara. Cuma ideologinya ini berbeda-beda ya antara satu dengan yang lain ya. Jadi secara umum ideologinya itu ada yang terbuka, tapi ada juga yang tertutup kan gitu ya. Ideologi terbuka itu ideologinya itu asli ya. Jadi bersumber dari nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa itu sendiri.
jadi asli dari bangsa itu sendiri, maka ideologinya ini disebut ideologi terbuka, tidak meniru dari bangsa yang lain. Nah, ideologi terbuka ini juga bercirikan walaupun sudah berumur lama, berumur tua, tapi bisa mengikuti perkembangan zaman. Ini juga ciri dari ideologi yang terbuka. Selain ideologi terbuka, ideologi di dunia ada yang bersifat tertutup. Kalau ideologi tertutup itu artinya negara ini mendapatkan ideologi itu dengan cara meniru dari luar. Jadi meniru hal-hal yang dianggap baik dari luar atau dari bangsa lain, kemudian dipraktekkan di negaranya itu sendiri. Atau juga bisa juga negara itu cukup mengandalkan pendapat pemikiran dari seseorang. Nah, kemudian pendapat itu akhirnya dijadikan menjadi ideologi negara tersebut. Nah, ini namanya ideologi yang tertutup. Nah, bagaimana dengan negara Indonesia? Negara Indonesia tentunya termasuk menganut ideologi yang terbuka, karena Pancasila itu asli digali dari masyarakat itu sendiri. Makanya saya katakan tadi bahwa apa yang kita namakan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan lain-lain itu tadi kan sebetulnya sudah ada dipraktekkan oleh bangsa kita sendiri. Jadi ideologi terbuka itu ciri khasnya itu digali dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua, dasarnya dari konsensus atau kesepakatan masyarakat. Jadi sebuah ideologi ini berlaku di satu negara, ini harus disepakati oleh masyarakat. Nah, Pancasila dulu juga sama itu ya. Jadi untuk dapat dipakai di seluruh Indonesia, dari semua agama harus mematuhi, dari semua suku harus mematuhi. Itu para pendiri negara yang memutuskan. Jadi para pendiri negara dulu yang duduk di lembaga BPUPKI inilah yang memutuskan, dan mereka ini mewakili dari masyarakat Indonesia saat itu. Jadi Pancasila itu ditetapkan sebagai ideologi bangsa Indonesia itu dulu kesepakatan bangsa kita yang diwakili oleh para anggota BPUPKI. Kemudian terakhir ciri khas dari ideologi terbuka, ideologi harus dibutuhkan masyarakat. Nah, apakah Pancasila dibutuhkan? Oh, jelas dibutuhkan, karena kebetulan bangsa kita sangat heterogen, beraneka ragam ya. Agamanya banyak, sukunya banyak. Kalau masing-masing ini nggak disatukan dengan satu ideologi, maka rawan satu agama dengan agama lain, satu suku dengan suku lain akan terjadi ya pertikaian karena berbeda dalam memandang sesuatu hal. Nah, inilah dua alasan yang akhirnya membuat Pancasila ini dianggap sebagai ideologi terbuka. Jadi yang pertama, Pancasila itu bersumber dari pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia sendiri. Jadi Pancasila itu diambil asli dari ajaran-ajaran yang sudah dipakai oleh nenek moyang bangsa kita. Kemudian yang kedua, alasan yang menunjukkan bahwa Pancasila ini merupakan ideologi terbuka, bahwa Pancasila ini walaupun katakanlah sudah lama ya disahkan oleh PPKI tahun 1945 sampai sekarang, tidak ada satu sila pun yang tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Coba kalian renungkan, ada nggak sila Pancasila yang zaman sekarang sudah nggak sesuai lagi? Misalnya, ya ketuhanan yang Maha Esa, apakah nggak sesuai dengan zaman sekarang? Saya kira masih sesuai, semuanya masih sesuai. Ini menunjukkan bahwa Pancasila itu mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk perkembangan iptek dan dinamika aspirasi masyarakat. Nah, untuk penutup anak-anak sekalian, jadi Pancasila itu kan termasuk ideologi yang terbuka. Jadi bisa mengikuti perkembangan zaman, dari zaman apapun itu masih cocok. Cuma walaupun Pancasila ini terbuka, bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi harus memperhatikan 5 hal di bawah ini. Jadi walaupun kita dianggap terbuka, tapi yang harus diperhatikan yang pertama stabilitas nasional. Jadi kalau ada hal-hal baru dari luar, perkembangan baru dari dunia yang lain,
itu tidak otomatis serta-merta langsung bisa diterima kita pakai. Kenapa? Ini harus mempertimbangkan stabilitas nasional. Stabilitas ini keamanan nasional. Misalnya beberapa tahun terakhir ini muncul gerakan yang pengen misalnya ya di dunia ini termasuk PBB menghendaki semua negara mengakui keberadaan LGBT. LGBT itu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Intinya antara lain misalnya dunia ini mengharapkan laki sama laki, perempuan sama perempuan ini boleh kawin. Jadi perkawinan sesama sejenis itu dunia internasional menganjurkan supaya disahkan oleh negara. Nah, kalau ajaran-ajaran ke LGBT itu kemudian kita terima, maka akan terjadi keresahan masyarakat. Jadi negara kita menjadi nggak stabil. Kenapa? Nanti kalau perkawinan sesama jenis misalnya diperbolehkan, wah tokoh-tokoh agama di Indonesia akan ramai nih. Ini bisa mengganggu, membahayakan kestabilan bangsa. Demo bisa di mana-mana gitu. Kemudian yang juga harus diperhatikan, walaupun ideologi kita terbuka, tetap harus melarang ideologi komunis. Karena komunis ini yang kita takutkan adalah ajaran ateismenya. Ateisme ini ajaran yang tidak percaya Tuhan, jadi melawan ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, mencegah paham liberal. Jadi walaupun terbuka, liberalisme atau paham yang mengagungkan kebebasan individu, ini juga kalau sebisa mungkin harus kita cegah. Walaupun ini agak susah ini zaman sekarang ini, memang liberalisme ini merajalela di berbagai bidang ya, khususnya bidang ekonomi, politik, sosial budaya. Sosial budaya ini yang mulai kelihatan ada di kita. Kalau dulu misalnya zaman saya masih kecil misalnya ya, kalau berpacaran itu ibaratnya itu condong dianggap kayak aib kan gitu ya. Jadi nggak sopan lagi. Tapi sekarang kayak anak muda kalau nggak punya pacar dianggap kurang gaul atau apa. Ini menunjukkan paham liberalisme mulai masuk ke wilayah kita. Dulu kalau kita ngomong dengan orang tua wajib menggunakan bahasa yang kromo. Kromo itu yang bahasa daerah tapi yang kelas tinggi. Tapi sekarang dengan bahasa ngoko pun kita dengan orang tua zaman sekarang juga nggak marah. Ini menunjukkan paham liberalisme. Kemudian yang keempat yang juga harus diperhatikan, larangan pandangan ekstrim. Ekstrim ini yang biasanya beraliran keras ya, kayak ISIS dan teman-temannya. Ini juga harus dilarang gitu. Jadi walaupun kita terbuka, tapi kalau pandangannya ekstrim nggak boleh diterima di bumi Indonesia. Kemudian terakhir, penciptaan norma harus melalui kesepakatan. Jadi semua norma atau aturan atau hukum apapun di negara kita harus diputuskan, dirapatkan, dimusyawarahkan oleh semua pihak. Tidak boleh diputuskan sepihak. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan pertemuan kedua. Silakan langsung ke Google Class dan nanti kerjakan kuisnya. Jangan lupa absennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.